Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita memasuki ibadah kita di Minggu 13 September 2020 ini dengan menyiapkan hati kita di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh sejenak. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan dengan menaikkan kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, marilah kita menerima sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Matius 6 ayat 14 dan 15 yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, melalui sapaan Tuhan di dalam firman-Nya, kita diingatkan perihal tentang pengampunan. Ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita tidak mau memaafkan, menyimpan amarah, menyimpan dendam terhadap sesama kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Melalui sabdanya ini kita diingatkan bahwa kita harus bertindak adil, di mana kita yang sudah diampuni bersedia untuk mengampuni orang lain. Terlebih orang yang berbuat tidak baik, berbuat tidak menyenangkan terhadap diri kita. Dengan demikian, dengan pengampunan yang kita berikan dan satu sama lain saling mengampuni, maka persekutuan kita akan terus berdiri teguh dan persaudaraan kita semakin erat di dalam cinta kasih Kristus.
Mari kita menaikkan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Mari saudaraku kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami merasakan keselamatan yang Engkau berikan, dan ketika kami merasakan kehadiran yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, serta ketika kami merasakan dan menikmati pertolongan-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyatakan kasih dan yang senantiasa ada bersama kami di dalam kami menjalani hidup ini. Tak putus-putusnya kami bersyukur. Dan kami juga bersyukur ketika Engkau juga mengingatkan kami tentang hal mengampuni, di mana Engkau menuntut kami untuk bertindak adil. Kami yang telah diampuni harus bersedia untuk mengampuni. Di tengah syukur kami ini Tuhan, kami juga melihat keberadaan diri kami yang penuh dosa, yang disebabkan kami mengikuti hawa nafsu kami, yang disebabkan kami mengikuti ego kami, sehingga kami terjatuh dalam dosa. Ampunkanlah kiranya, dan kiranya Engkau memampukan kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami, mengendalikan nafsu dan mengendalikan ego kami, sehingga pada hari-hari yang akan datang, pada waktu-waktu yang akan datang, kami hanya hidup di dalam pimpinan-Mu. Kami hanya hidup di dalam jalan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarkanlah keinginan kami untuk dekat kepada-Mu, dan mampukanlah kami untuk dekat kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah memberi batasan waktu kepada siapa yang mau datang dan mendekat. Engkau senantiasa menanti kehadiran kami, dan karena Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu Engkau nyatakan bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Penyertaan-Mu Engkau berikan, pertolongan-Mu juga Engkau berikan atas kami. Ketika saat ini kami masih bersama-sama dalam pandemi virus corona,
yang saat ini belum juga usai. Bahkan semakin banyak orang-orang yang terkena virus ini. Ada yang sakit, bahkan sampai ada juga yang meninggal. Tuhan, kiranya Engkau melihat apa yang kami rasakan. Kami takut, kami cemas, kami juga tidak bisa beraktivitas dengan normal, sehingga kejenuhan terjadi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu bersegera menolong kami Tuhan, angkatlah virus ini dari muka bumi ini, dan biarlah kami juga dapat belajar tentang virus ini, belajar bagaimana kami dekat kepadamu, belajar juga bagaimana kami harus menjalin persekutuan dengan orang lain, dengan sesama kami. Perjuangan masih terus harus berlanjut Tuhan di dalam menghadapi virus corona ini. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan tim medis, baik itu dokter atau perawat, di dalam berupaya menangani para pasien akibat virus corona dan pasien-pasien yang lain. Berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat dan keselamatan-Mu atas mereka. Demikian juga para pemerintah yang berupaya dengan keras, baik itu dengan himbauan-himbauan protokol kesehatan ataupun upaya-upaya untuk mencari dari vaksin dari virus corona ini. Engkau juga berkati tim ahli supaya dapat segera menemukan vaksin dari virus corona ini, sehingga kami dapat terbebas dari pandemi ini. Kami dapat beraktivitas dengan normal, dengan kami berintrospeksi diri melalui pandemi yang ada ini. Di dalam kehidupan kami tidak hanya pandemi ini yang menjadi pergumulan kami, tetapi apa yang menjadi harapan kami, persoalan hidup kami masing-masing merupakan bagian dari pergumulan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah Engkau senantiasa menggandeng kami dan menggendong kami ketika kami lelah berjalan. Engkau yang akan memampukan kami untuk keluar dari pergumulan hidup kami. Engkau yang akan senantiasa menuntun dan memberikan jalan keluar atas pergumulan yang saat ini kami hadapi. Baik pergumulan tentang pribadi kami masing-masing, keluarga kami, atau pergumulan kami masing-masing, Tuhan akan beserta dengan kami. Itulah keyakinan kami, itulah iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan menyertai pergumulan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, senantiasa tetap takut akan Tuhan, senantiasa bersandar kepada Tuhan dan beriman dengan teguh kepada-Mu. Terkhusus jemaat GKJ Juwiring, di dalam kebersamaan kami, janganlah pandemi ini menghalang-halangi kebersamaan kami dan menjadi putus persekutuan antara kami, tetapi justru kami semakin beriman kepada-Mu, kami semakin erat di dalam bersekutu. Dan Tuhan, Engkau mampukan kami untuk terus setia kepada-Mu. Kami rindu akan firman-Mu, dan kami saat ini akan menerima firman-Mu Tuhan. Tuhanlah yang berfirman atas kami dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, memahami, menyimpan, dan melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, tentunya kita pernah mendengar kata atau sebuah kalimat, sabar itu ada batasnya. Barangkali bukan hanya mendengar, namun kita pernah dan sering mengucapkan kata sabar itu ada batasnya. Ketika kita mengucapkan atau mendengar kata sabar ada batasnya, itu berarti bahwa pengampunan ada batasnya. Dan ketika batasan yang ada itu, batasan dari pengampunan itu sudah melebihi dari batasnya, maka yang terjadi bukan lagi sabar itu ada batasnya. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali sabar, oh sabar itu ada batasnya. Keempat kali yang terjadi bukan sabar itu ada batasnya, namun yang terucap, tunggu pembalasan. Jadi dari kata sabar ada batasnya, itu merupakan sebuah kata bahwa ketika kita mengampuni itu ada batasnya, dan biasanya kita memberi kesempatan pengampunan itu 3 kali. Jadi ketika ada orang berbuat jahat, berbuat tidak baik, tidak menyenangkan, batasannya 3 kali.
1 kali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali dimaafkan, 4 kali yang terjadi, oh tunggu tanggal mainnya, tunggu pembalasanku. Dan itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, baik orang lain ataupun diri kita, mungkin juga seperti itu. Bahkan yang terjadi ketika sampai pada pembalasan, kita lebih kejam daripada sesama kita. Ketika mungkin orang itu membohongi kita, menyepelekan kita, menjatuhkan kita, 3 kali berbuat salah, justru kita membalasnya bahkan 10 kali lipat kejamnya. Tunggu pembalasanku, dan ketika pembalasan itu terjadi, yang terjadi kita jauh lebih kejam daripada orang yang berbuat tidak baik terhadap diri kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, soal pengampunan di dalam tradisi orang Yahudi, itu pengampunan itu ada batasnya, ya seperti yang kita lakukan. Jadi orang-orang Yahudi itu memiliki aturan yang sangat ketat, sangat detail, berkaitan dengan ibadah mereka kepada Tuhan, berkaitan dengan hubungan mereka dengan sesamanya. Terkhusus juga soal pengampunan. Ini juga ada aturan-aturan yang dibuat, dan pengampunan itu dibatasi 3 kali. Dan setelah 3 kali, orang yang menjadi korban dari perbuatan tidak baik atau perbuatan jahat ini berhak untuk membalas dan sah. Boleh membalas kalau sudah melebihi dari 3 kali. 1 kali, 2 kali belum, 3 kali belum, 4 kali ketika menerima perbuatan tidak baik, tidak menyenangkan, jahat, 4 kalinya tidak pengampunan, tetapi pembalasan yang terjadi. Dan sebetulnya aturan ini dibuat supaya apa? Pengampunan 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian keempat boleh dibalas. Sebetulnya aturan ini dibuat pada waktu itu supaya antara satu dengan yang lain itu dapat menjaga sikap di dalam berkomunikasi, bersosialisasi, di dalam bergaul. Bagaimana pembatasan itu terjadi supaya kita tidak saling melukai satu dengan yang lain. Namun nampaknya aturan ini diterjemahkan atau ditafsirkan dengan salah. Artinya aturan ini, hukum ini bukan digunakan untuk mengatur hubungan supaya dengan baik, atau kita mengendalikan diri supaya hubungan kita menjadi baik dengan sama, tapi hukum ini akhirnya digunakan untuk membalas dendam. 1, 2, 3, 4 balas dendam. Nah, inilah hukum ini, aturan dibuat untuk kebaikan supaya tidak saling melukai. Namun pada kenyataannya justru hukum ini dipakai landasan untuk membalas dendam. Dan sungguh sangat ironis, makna dari hukum ini menjadi kabur dan hilang. Bahkan hukum ini dipakai oleh segelintir orang dan banyak orang pada waktu itu juga untuk menjatuhkan orang lain. Nah, di dalam bacaan kita, Petrus bertanya kepada Yesus soal pengampunan. Dia bertanya demikian, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kalikah? Ya, jadi dia tidak menggunakan kata 3 seperti yang biasanya 3 kali pengampunan, tapi dia meningkatkan menjadi 7 kalikah. Petrus bertanya seperti ini sebetulnya bukan karena dia tidak tahu aturan yang ada, hukum yang ada, namun dia sebetulnya ingin memberi pernyataan. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Dia tidak menyatakan kepada Yesus bahwa Tuhan, ketika orang lain mau mengampuni hanya 3 kali, aku sanggup mengampuni 7 kali.
Nah, bilangan 7 dalam konteks orang Yahudi itu adalah bilangan yang sempurna. Nah, Petrus menggunakan kata dengan bilangan 7, dia maksudnya kalau orang lain itu 3 kali, saya 7. Saya akan memberikan pengampunan yang sempurna. Dan pikir Petrus waktu itu ketika dia menyampaikan seperti itu, Yesus menganggap Petrus ini baik. Ketika orang lain hanya mampu 3, dia mau 7. Wah, dia mengampuni dengan sempurna. Namun ternyata Yesus berkata lain. Dia mengatakan bukan 7, tetapi 70 kali 7. Ingat, 7 itu bilangan yang sempurna. 70 kali 7. Berarti kalau 70 itu berarti sangat sempurna, lebih sempurna. Masih dikalikan sempurna. Jadi ketika kita mengampuni ya dalam kesempurnaan, artinya yang ingin ditekankan Yesus adalah pengampunan itu tiada batasnya. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Tetapi pengampunan itu tidak batas, tidak ada batasnya. Seberapa orang lain berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat tidak menyenangkan, ya seberapa itulah pula kita mengampuni. Jadi pengampunan tiada batasnya. Dan Yesus juga mengumumkakan kenapa kita harus mengampuni tanpa batas. Tidak hanya sekali, 2 kali, sampai 7 kali, tapi tanpa batas. Seberapa orang bersalah itu diampuni, siapapun dia, seberat apapun kesalahannya terhadap diri kita, kita ampuni. Mengapa Yesus menekankan pengampunan tanpa batas? Kemudian dia memberikan alasan-alasan kepada Petrus kenapa harus mengampuni tanpa batas. Dan alasan-alasan mengampuni tanpa batas itu disampaikan oleh Yesus melalui sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan itu dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang sudah kita baca, kita dengarkan. Dalam perumpamaan itu adalah ada seorang hamba yang dia punya hutang. Hutangnya tidak main-main besarnya, 100 juta dinar. Nah, kenapa 100 juta dinar? Dikatakan di sana bahwa hamba itu berhutang kepada tuan atau raja itu 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta kalau didinarkan menjadi 100 dinar. Karena 1 dinar pada zaman Yesus itu 1 dinar 1 talenta pada zaman Yesus itu 10.000 dinar. Kalau 10.000 talenta itu 1 dinarnya itu 10.000 dinar. Kalau dikalikan berarti 100 juta dinar. 100 juta dinar banyak. Dan dia nggak sanggup membayarnya. Karena apa? Upah dari buruh pada waktu itu sehari hanya 1 dinar. Nah, kalau dia harus membayar hutang 100 juta dinar, berarti dia harus membayarnya atau mengumpulkannya selama 100 juta hari. Nah, 1 hari 1 dinar, berarti dia harus mengumpulkan 100 juta hari untuk mengumpulkan uang dan bayar hutang. Padahal 100 juta hari itu kira-kira 273 tahun. Artinya sampai mati pun dia tidak akan bisa membayar hutang. Dan ketika dia mau menjual dirinya untuk dijadikan budak, anak istrinya untuk dijadikan budak, itu juga tidak cukup. Dan pada zaman itu jual beli budak itu biasa. Namun budak pada waktu itu sangat murah. Ya tergantung. Ya kalau orangnya baik, bersih dan lain sebagainya, itu bisa agak mahal. Tapi kalau sudah orangnya jelek seperti saya misalnya, itu murah. Kalkulasinya adalah 500 sampai 2000 dinar.
dan itu tidak bisa membayar utang. Walaupun dia sudah bekerja mati-matian, dia nggak mungkin sampai 273 tahun. Dia menjual anak istrinya atau budanya, nggak mungkin. Namun di dalam ketidakmungkinannya itu dia sadar juga, maka dia mohon, Tuhan tolong sabar sedikit, saya akan mengusahakan utang, membayar utang. Dan raja itu tahu bahwa sang hamba ini tidak mungkin dapat membayar utang. Maka raja ini muncul belas kasihannya. Ya sudahlah kalau begitu, hutangmu aku anggap lunas. Engkau tidak lagi berhutang kepadaku. Sungguh sesuatu yang tidak disangka ketika dia hanya meminta waktu untuk melunasi hutang, justru malah hutangnya tidak diperhitungkan. Dia pergi dengan sukacita. Namun ketika di jalan ketemu saudaranya, kawannya yang juga berhutang kepadanya. Jadi meskipun dia hutang, dia juga bisa meminjamkan sesuatu pada saudaranya. Dan ketika ketemu dengan saudaranya itu, yang saudaranya itu juga berhutang pada dia, namun tidak banyak, hanya 100 dinar saja. Bandingkan hutangnya yang 100 juta dinar dihapuskan. Dan dia memiliki teman yang temannya hutang 100 dinar, perbandingannya sangat jauh. Ketika ketemu dengan temannya, dia nagih, ayo bayar utangmu 100 dinar ini, bayar kepadaku. Bayar. Tolong teman, sahabat, berikan aku waktu. Oh, tidak bisa. Kamu sudah hutang sama aku, kamu harus bayar saat ini juga. Bahkan dicekik tadi, ceritanya dicekik. Ayo bayar. Dia nggak mau bayar, dijebloskan dalam penjara. Nah, orang-orang atau teman-teman yang lain mengetahui itu lapor kepada sang raja-raja. Ternyata hamba yang tadi hutang kepadamu 100 juta dinar dan engkau telah menghapuskan hutang itu, dia menagih kepada orang yang berhutang kepada dia 100 dinar. Bahkan orang itu dijebloskan penjara karena tidak bisa bayar hutang. Akhirnya sang raja itu memanggil orang yang dihapuskan hutang itu, dan dia marah. Dia mengatakan, kenapa hutangmu yang sangat besar saja itu aku hapuskan, aku gak perhitungkan. Namun ketika saudara berhutang yang kecil, tidak seberapa dari jumlah hutangmu, engkau tega menjebloskan dalam penjara. Saat ini juga, karena engkau telah berlaku jahat, harusnya ketika engkau sudah diampuni, kamu harus mengampuni. Saat ini juga karena kamu berlaku jahat terhadap saudara dan engkau tidak mengampuni, menyalah kamu dari sini. Kemudian diserahkan ke Al-Gojo, di penjara juga. Melalui perumpamaan yang Yesus katakan kepada Petrus ini, Tuhan Yesus hendak menegaskan, raja itu siapa? Raja itu Tuhan. Hamba yang berhutang 100 juta dinar itu siapa? Kita manusia. Kemudian yang berhutang 100 dinar itu sesama kita. Tuhan Yesus sudah menegaskan melalui perumpamaan ini bahwa satu, manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan keterbatasan, dan sangat memungkinkan bagi kita untuk berbuat salah, berbuat dosa, karena kita semua manusia yang tiada sempurna. Dan yang kedua, Tuhan Yesus hendak menegaskan, jadi yang bayar 100 dinar itu, 100 juta dinar itu berhutang itu kita berhutang, berarti kita ini tidak sempurna, punya kelemahan. Kemudian yang kedua adalah 100 juta dinar yang tidak mungkin itu dibayar, itu dihapuskan. Dari gambar ini menunjukkan bahwa raja itu memberikan pengampunan kepada kita. 100 juta dinar itu ibarat dosa kita.
kita yang sebegitu besarnya dosa kita itu tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan Yesus. Segala dosa kita telah dihapus olehnya, yang dosa yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, ketika sang hamba yang memiliki hutang 100 juta dinar itu menekan kawannya yang hutangnya hanya 100 dinar, kemudian menindas dan memasukkan dalam penjara, dan raja itu marah dan kemudian dihukum. Ini menunjukkan yang ketiga, bahwa ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dosa-dosa kita yang besar telah diampuni, kita telah disucikan, yang kita harus mengampuni orang lain. Tuhan berkeinginan seperti sabda yang pertama tadi, pembukaan tadi di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau juga tidak akan diampuni. Tuhan Yesus ingin kita bertindak adil. Kita yang sudah diampuni dan dosa kita sangat besar, ya marilah kita mengampuni tanpa batas. Dan yang keempat adalah yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dari perumpamaan ini peringatan keras bagi kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Ketika kita masih menyimpan amarah, masih dendam, merencanakan sesuatu yang jahat, bahkan kita tidak mau mengampuni, walaupun kita itu senantiasa berdoa, berbakti kepada Tuhan, kita betul-betul menunjukkan bahwa kita manusia yang religius, namun kalau kita tidak mau mengampuni, ya tetap saja dosa kita tetap diperhitungkan. Dosa yang dulu telah dihapuskan akan diperhitungkan kembali. Kita yang sudah dibebaskan dari hukuman karena dosa, kita akan beroleh hukuman dari dosa. Nah, jadi saudaraku, sangat jelas dari nas kita kali ini mengapa kita harus mengampuni. Karena kita juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Yang kedua adalah dosa kita yang besar sudah diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, kita yang sudah diampuni, maka kita harus mengampuni. Dan yang keempat, kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita tidak mau mengampuni, kita pun juga tidak beroleh ampun dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat merefleksikan firman Tuhan yang kita dengarkan, dan marilah kita menjadikan diri kita dan komunitas kita sebagai pribadi dan komunitas yang mau mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari Sabtu 19 September 2020 majelis akan mengadakan ibadah persiapan perjamuan kudus yang di dalamnya ada pemberkatan roti anggur, perjamuan kudus majelis, kemudian pengutusan kepada majelis untuk menyampaikan dan mengantarkan anggur ke rumah-rumah jemaat. Dan pada Minggu 20 September 2020 dalam ibadah keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan. Dan pelayanan sakramen perjamuan yang saat ini harus kita lakukan tidak dengan bersama saudara kita yang lain, tapi hanya keluarga kita masing-masing, itu merupakan sarana pemeliharaan iman. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama,
Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Dan sebelum kita bersama-sama berperjamuan kudus secara serentak di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing pada Minggu 20 September 2020, mari kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saya selaku hamba Tuhan menegaskan bahwa sakramen perjamuan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat dan menyerahkan diri dalam tuntunan Tuhan Yesus. Saudaraku, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri masing-masing di dalam mengikuti sakramen perjamuan, supaya sakramen ini betul-betul menumbuhkan iman kita. Dan mari saat ini kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan yang akan kita aturkan dilandasi dengan sabda Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita aturkan persembahan yang telah kita persiapkan dengan diiringi Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami, supaya kami mau menjadi pribadi dan menjadi komunitas yang mau mengampuni. Kami harus mau mengampuni satu dengan yang lain, karena yang pertama, kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang kedua, dosa-dosa kami yang begitu besar telah Engkau hapuskan. Yang ketiga, Engkau juga mengingatkan kepada kami bahwa kami yang telah menerima pengampunan harus bersedia dan mau mengampuni. Dan yang keempat adalah ketika kami tidak mau mengampuni, Engkau juga tidak akan mengampuni kami.
Mampukan kami untuk menghayati dan merefleksikan apa yang kami dengar ini dengan penuh penghayatan dan mendalam. Dan mampukan kami untuk hidup mengampuni satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena segala sesuatunya. Dan saat ini kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah, sucikanlah, dan biarkanlah kami dapat memberikan yang terbaik untukmu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, ya Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan kami. Kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.